dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, menunjukkan bagaimana setiap level terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama yaitu ada individu, yaitu satu organisasi tunggal, misalnya contoh hewan yaitu contoh seporusa. Yang kedua ada popularitas, yaitu sekelompok individu sejenis yang hidup di era yang sama, misalnya sekawasan atau sekawanan rusa. Ketiga yaitu ada komunitas. Semua komunitas berbeda yang hidup dan berinteraksi di era tertentu, misalnya rusa, serigala, dan pohon di hutan. Keempat ada ekosistem. Nah, teman-teman, ekosistem biologis ditambah faktor abiotik, yaitu ada contohnya yaitu ada tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Selanjutnya ada bioma, yaitu ekosistem skala besar dengan karakteristik iklim dan vegetasi serupa, misalnya hutan-hutan tropis. Dan yang terakhir yaitu biosfer, seluruh bagian bumi, yaitu tempat kehidupan yang ada pada dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas ekosistem. Nah, teman-teman, di ekosistem ini kita akan membahas tentang komponen biotik dan abiotik serta interaksinya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas ekosistem adalah unit fungsional dalam biologi, di mana komponen hidup atau biotik dan tak hidup atau abiotik saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem yang dinamis. Pemahaman ini krusial untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini ekosistemnya terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, pada komponen biotik sendiri yaitu ada terbagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen yaitu organisme yang menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan dan alga. Sedangkan konsumen yaitu organisme yang memakan organisme lain, seperti hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya yang ketiga dan terakhir pada komponen abiotik yaitu dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan materi organik mati seperti bakteri dan jamur. Nah, selanjutnya pada komponen abiotik. Komponen abiotik terbagi menjadi 5, yaitu cahaya matahari, air, suhu, tanah, dan udara. Nah, teman-teman, pada cahaya matahari sendiri yaitu sumber energi utama untuk fotosintesis. Sedangkan air yaitu esensial untuk semua proses kehidupan. Suhu yaitu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme. Tanah menyediakan nutrisi dan tempat tumbuh. Sedangkan udara yaitu sumber gas penting seperti oksigen dan karbon. Nah, selanjutnya yaitu aliran energi dalam ekosistem, seperti rantai dan jaringan makanan. Nah, teman-teman, energi mengalir pada ekosistem dari suatu organisme ke organisme lain. Proses ini digambarkan melalui rantai makanan dan jaringan makanan, yang menunjukkan bagaimana energi ditransfer dan berkurang pada setiap tingkat trofik. Yang pertama yaitu ada rantai makanan. Urutan linear perpindahan energi dari prosuden dan konsumen, misalnya rumput, rusa, dan serigala.
Nah, di sini suksesi ekologi adalah proses bertahap dan teratur dari perubahan struktur komunitas biologis dalam suatu ekosistem dari waktu ke waktu. Ini biasanya terjadi setelah gangguan atau di area yang baru terbentuk. Nah, pada perubahan komunitas biologi ini terbagi menjadi 3, yaitu suksesi primer, sekunder, dan klimaks. Yang pertama adalah primer. Nah, primer terjadi di area yang baru terbentuk tanpa tanah atau kehidupan sebelumnya. Misalnya, aliran lava baru, pulau atau pulau vulkanik. Kedua yaitu sekunder. Nah, kalau sekunder ini terjadi di area yang sebelumnya telah dihuni tetapi mengalami gangguan yang menghapus kehidupan yang ada namun meninggalkan tanah utuh. Misalnya, ada kebakaran hutan, lahan pertanian, atau tanah yang telah ditinggalkan. Dan yang ketiga ada klimaks, yaitu tahap air suksesi yang dimana komunitas mencapai stabilitas relatif dan keseimbangan pada lingkungannya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada keanekaragaman hayati, yaitu mengapa pentingnya dan ancaman yang dihadapi. Nah, teman-teman, keragaman hayati merujuk pada variasi kehidupan di bumi pada semua tingkat, dari gen, spesies hingga ekosistem. Ini adalah aset tak ternilai yang mendukung kesehatan planet dan kesejahteraan manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pentingnya keanekaragaman hayati, yaitu terbagi menjadi 4. Ada stabilitas ekosistem, sumber daya, desa ekosistem, dan nilai estetik dan budaya. Yang pertama, kita akan membahas tentang stabilitas ekosistem, yaitu ekosistem yang beragam lebih tangguh terhadap gangguan. Dan yang kedua ada sumber daya, seperti menyediakan makanan, obat-obatan, dan bahan baku. Ketiga, jasa ekosistem. Jasa ekosistem sendiri seperti penyerbukan atau pemurnian air dan regulasi iklim. Dan yang terakhir yaitu nilai estetika dan budaya atau keindahan alam dan warisan budaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman utamanya, yaitu terbagi menjadi 5 juga, yaitu ada perusahaan habitat, perubahan iklim, polusi, spesies invasi, dan eksploitasi berlebihan. Perusahaan habitat seperti deforestasi dan urbanisasi. Nah, yang kedua itu ada perubahan iklim. Perubahan iklim itu seperti kenaikan suhu, peristiwa cuaca ekstrem. Selanjutnya ada polusi. Nah, polusi itu seperti apa sih ya? Polusi itu seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Selanjutnya yaitu ada spesies invasi, yaitu pengenalan spesies asing yang mengancam spesies asli. Dan terakhir yaitu eksploitasi berlebihan, yaitu pemburuan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peran manusia dalam ekosistem dan dampak positif dan negatifnya. Nah, teman-teman, manusia atau kita sendiri adalah bagian integral dari ekosistem global dengan kemampuan untuk menyebabkan dampak yang signifikan baik positif maupun negatif. Kesadaran akan peran ini sangat penting untuk masa depan. Nah, di sini kita akan membahas 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama emisi gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim. Kedua ada deforestasi massal dan konversi lahan mengurangi habitat alami. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan merusak kesehatan ekosistem dan manusia. Dan yang keempat yaitu ada overeksploitasi sumber daya alam
Dan yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran lingkungan. Dan terakhir pembentukan kawasan lindung dan taman nasional. Nah, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan yaitu tentang memahami konsep dasar ekologi adalah langkah pertama untuk menjadi penjaga lingkungan yang lebih bertanggung jawab pada masa depan planet ini, tergantung pada tindakan kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu ada prioritas konservasi, yaitu melindungi spesies dan habitat yang terancam. Kedua, pola hidup berkelanjutan atau mengurangi jejak ekologi individu dan kolektif. Ketiga, inovasi teknologi hijau, yaitu mengembangkan solusi untuk masalah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu edukasi dan kesadaran atau meningkatkan pemahaman publik tentang ekologi. Nah, tantangan yang kita hadapi sangat besar, tetapi dengan kerjasama dan komitmen kita dapat menjaga keseimbangan ekologi untuk generasi mendatang. Baik,